mahasiswa dapat mengunduh materi mata kuliah riset operasi pada Google Classroom yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Walaupun kita masih harus kuliah via Zoom, via daring, tapi saya harap tuh tetap semangat ya ikut kuliahnya dari awal hingga akhir. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-10, yaitu materi tentang metode Liskos untuk masalah transportasi. Jadi, saya sekalian share screen. Nanti saya akan bagikan link presensinya mungkin di akhir, biar kalian tetap mantengin saya hingga akhir. Hang on. Oke, ini jadi kan langsung aja ya. Minggu lalu kan kita udah membahas apa itu pemrograman linear. Jadi pemrograman linear itu kan intinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya terbatas yang kita punya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Entah itu kasus maksimisasi ataupun minimisasi. Nah, masalah transportasi ini adalah masalah khusus dari pemrograman linear. Nah, macam-macam sebenarnya metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi. Salah satunya yang pertama mau saya bahas hari ini adalah Liskos method sesuai dari RPS kita ya yang udah saya bagikan. Nah, ini capaian pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian semua bisa membuat model dari masalah transportasi, terus bisa mengaplikasikan metode Liskos dengan baik. Terus nanti juga kita akan coba menyelesaikan masalah transportasi ini pakai metode Liskos itu dengan bantuan software POM3 for Windows. Oke, kita langsung saja. Masalah transportasi. Ada yang kebayang nggak masalah transportasi itu apa? Yang udah baca-baca, materinya udah saya share ya di Google Classroom. Iya, Bu. Ada yang mau jawab? Kah? Masalah transportasi itu apa? Masalah pendistribusian, Bu. Ya, pendistribusian. Oke, pendistribusian dari sumber ke tujuan. Oke, benar ya. Jadi masalah transportasi itu bukan karena macet atau apa-apa ada di jalan aja, tapi kalau di sini masalah transportasinya adalah bagaimana kita mendistribusikan barang atau komoditas dari sumber ke tujuan. Nah, sumbernya bisa ada beberapa, begitu pula tujuannya. Oke, seperti ini ya kalau misalnya kita gambarkan di dalam diagram alirnya. Oke, selanjutnya ini ada contoh dari masalah transportasi di mana perusahaan sukses terus ini mau mendistribusikan barang-barangnya, karpetnya, sumber ke 3 outlet yang dia punya. Nah, ini angka 6, 8, 10, 17, dan sampai 12 ini adalah biaya yang dihasilkan apabila kita mengirimkan dari sumber ke tujuan. Misalnya 6 nih. 6 ini artinya adalah biaya yang akan dikeluarkan apabila kita mengirimkan 1 unit karpet dari F1 ke O1. Nah, di sini masing-masing sumber itu tentunya punya apa? Punya supply-nya. Mereka punya berapa karpet. Nah, dan juga di outlet-nya itu punya atau di tujuannya itu punya permintaan. Iya, benar sekali.
Jadi kita harus memenuhi permintaan, tapi ya sesuai dengan suplai yang dipunya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kombinasi karpet yang akan kita transportasikan atau kita distribusikan dari masing-masing sumber ke masing-masing outlet yang kita punya. Tujuannya adalah untuk meminimumkan biaya transportasi. Oke, nah jadi kalau gitu biasanya kayak kemarin lah, sama hampir mirip sama pemrograman linear. Berarti pertama kita harus tentuin dulu variabel keputusannya. Kalau di sini variabel keputusannya ada berapa? Variabel Ada 3. Ada 3. Apa aja, Fer? Enggak. Ada 9. Ya, benar. Ada 9. Dia punya 3 sumber ke 3 tujuan. 3 tujuan. 3 variabel keputusan. Variabel keputusan pertama, berapa banyaknya karpet yang dikirimkan dari F1 ke O1. Nanti variabel keduanya dari F1, berapa banyaknya karpet yang akan didistribusikan dari F1 ke O2 dan seterusnya sampai nanti ke dari sumber ketiga ke outlet ketiga. Boleh 0 nggak? Boleh 0 nggak nanti nilainya? Tentu boleh ya. Boleh. 0 artinya tidak ada pengiriman, tentu boleh. Oke, nah jadi ya variabel keputusannya, decision variable-nya itu adalah the quantity transport from source E to destination J. Di mana I-nya itu 1, 2, 3 kalau kasus yang tadi, J-nya 1, 2, 3 juga tergantung banyaknya. I-nya adalah sumber dan J adalah tujuan. Oke, selanjutnya kalau udah kita jelas variabel keputusan kita apa, kita bisa menentukan objective function-nya, variabel fungsi tujuan kita apa. Nah, biasanya yang namanya masalah transportasi ini adalah untuk meminimumkan biaya transportasi. Oke. Nah, jadi biaya transportasi itu akan diperoleh dari total perkalian si biaya transportasi yang ada di tabel tadi dikalikan dengan variabel keputusannya. Oke, kalau udah dapat fungsi tujuannya apa, kita tulis dalam notasi matematis kayak gini tadi. Lanjut, kita menentukan constraint-nya. Kendala kita apa aja sih yang ada? Nah, kendalanya ini kalau masalah transportasi itu bisa dibagi jadi 2, yaitu kendala pemenuhan permintaan maupun sumber yang ada. Nah, jadi total yang akan kita kirimkan harus sama dengan permintaan. Gitu juga total permintaan, total barang yang dikirim itu harus sesuai dengan sumber yang dipunya di masing-masing pabrik. Kalau enggak ya nanti bahaya juga. Nah, inilah yang jadi kendala kita. Nah, tentunya jangan lupa bagian ini, di mana menegaskan kalau variabel keputusannya itu harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Karena nggak mungkin negatif kan ya jumlah barang yang akan kita kirimkan, makanya itu harus dibatasi dengan lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah model matematis dari model masalah transportasi. Kira-kira ada yang mau ditanya? Atau cukup? Kecepatan nggak? Enggak, Bu. Cukup? Oke. Cukup. Kita lanjut ke list cost-nya berarti ya. Oke, jadi metode list cost ini adalah salah satunya. Jadi minggu pertemuan selanjutnya kita akan membahas metode yang lainnya. Nah, list cost ini salah satu metode yang gampang. Nah, ini ada
algoritmanya untuk menyelesaikan masalah transportasi menggunakan metode least cost. Nah, least cost ini biasanya juga kadang dikenal dengan minimum cost. Kenapa disebut minimum cost? Karena dia memilih biaya yang paling kecil dulu atau paling rendah dulu. Nah, makanya kadang-kadang disebut least cost method, kadang-kadang disebut minimum cost method. Nah, terus tinggal kita nanti sesuaikan dengan supply maupun demand yang ada. Kita kan ngisi-ngisi ke tabel transportasinya. Oke, selanjutnya kalau sudah terisi semua, kalau misalnya sudah memenuhi, tinggal dilakukan repetisi, ulang lagi dari awal, cari lagi biaya yang paling kecil, dan seterusnya. Sampai nanti semuanya terpenuhi, permintaannya terpenuhi, terus supply yang kita punya udah terkirim juga. Mungkin bisa saya ilustrasikan kayak gini. Ini adalah tabel awal transportasi. Jadi setelah kita buat model transportasinya, kita tuliskan atau kita buat tabel awal transportasi. Nah, ini memudahkan kita dalam bentuk untuk perhitungannya. Nah, dibuat kayak gini. Nah, kita tinggal pilih mana yang paling kecil. Kalau kita lihat nomor berapa nih? Ada 6, 8, 10, 7, 11, 11, 4, 5, 12. Paling kecil 4 ya? Iya. Oke, karena paling kecil 4, jadi kita isi sebanyak mungkin yang bisa diisi. Karena 4 ini, entry 3A ini itu berhubungan sama 200 dan 275, nah kita pilih yang paling kecil. Kenapa yang paling kecil? Nggak mungkin kalau kita kirim 275, karena di sini tidak punya sebanyak 275, jadi isinya 200. Ya. Selanjutnya, paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Selanjutnya, yang terkecil kedua setelah 4 itu ada biayanya yaitu 5. Maka kita akan isi entry 3B ini. Nah, berapa isinya? Kita tinggal lihat. Kalau di baris ketiga ini kurangnya tinggal berapa? Oh, kurangnya tinggal 75. Ternyata masih bisa dia dihandle sama pabrik ketiga. Jadi kita tinggal isi 75 di sini. Berarti 275-nya udah terpenuhi, 200-nya udah terpenuhi, terus yang di 100 ini kurang berapa lagi nih berarti? Masih belum terpenuhi. 20. Ada 25 lagi. Dan itu akan dipenuhi dari pabrik yang lain. Entah 1, entah 2. Kita lihat dan selanjutnya. Nah, terus dilakukanlah, dapatlah nanti di 8 ya, ternyata isi 25. Kalau berapa banyaknya karpet yang dikirimkan dari pabrik 1 ke toko C berapa? Pabrik 1 ke toko C 125. Iya, benar. Alhamdulillah. Berarti ngerti nih kayaknya. Software POM kan udah kalian download juga pas pertemuan kemarin ya. Ini saya mau kasih lihat gimana caranya kita menggunakan POM 3 for Windows ini untuk menyelesaikan masalah transportasi menggunakan metode least cost. Jadi tinggal dibuka POM-nya, terus nanti di modul pilih transportasi karena masalahnya transportasi ini banyak contohnya. Nanti kalau masalah penugasan tinggal assignment dipilihnya ya. Selanjutnya kalau sudah dipilih masalahnya apa, nah tinggal kalian ketikkan apa nama judulnya, misalnya PT sukses terus tinggal masukkan entry berapa sumbernya, berapa tujuannya, berapa banyak maksudnya. Dan fungsi tujuannya mau ngapain? Mau maksimumkah atau minimumkan? Tinggal dipilih aja. Nah, terus kalau untuk penamaan baris ataupun kolom juga bisa dipilih sesuai yang kita mau. Oke, source 1, source 2, source 3, or A, B, C, D, E, atau 1, 2, 3.
sesuai sama kebutuhan. Nah, nanti kolomnya tinggal diisi, terus nanti tinggal oke. Ini gampang kan? Oke. Biar lebih paham, nanti linknya aja kalian upload di Google Classroom kita. Iya, Bu. Jadi di situ ya linknya aja, nggak perlu videonya. Nanti takutnya kan berat, jadi linknya aja. Siapa tahu kalian nanti jadi YouTuber kan ya, latihan-latihan. Oke. Ada yang mau ditanya? Cukup jelas tugasnya, pengerjaan tugasnya? Jelas, Bu. Oke. Kalau begitu, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan membahas metode Northwest ya. Tadi Lilis Iya, Bu. course, besok oh iya, lupa saya kan. Kita kuis dulu ya. Untuk biar untuk ngecek sih. Tapi kayaknya sih udah paham, mudah-mudahan memang sesuai. Silahkan kalian buka kahoot.id. Saya kirimkan. Oke, Intan Ferrari udah masuk. Ai udah masuk. Yun berhasil masuk? Belum, Bu. Sinyalnya lagi susah, Bu. Oke, kita mulai ya. Udah siap? Sudah, Bu. Oke, start. Pilih jawaban yang benarnya ya. Oke. Dilanjut. LCM, least cost method. Memilih biaya transportasi paling kecil terlebih dahulu. Benar atau salah? Oke, benar ya. Kita lihat siapa yang juara. Oh, juara ketiga Ai. Juara kedua Vera. Yang pertama Inten. Selamat. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan nggak bosan, tetap semangat ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum jelas tentang tugas ataupun materinya, bisa kita bahas di grup WA kita. Oke? Iya, Bu. Selamat sore semuanya. Jaga kesehatan, jangan lupa Selamat cuci tangan. Sering-sering cuci tangan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.